itu Bapak mulai dulu teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, syukurillah teman-teman, terima kasih atas atensi teman-teman semua dan kehadirannya di sesi pembelajaran animasi. Kita sudah masuk ke materi setelah UTS, berarti materi pertemuan ke-9. Nah, hanya tinggal beberapa kali pertemuan lagi, mohon teman-teman maksimalkan. Nah, untuk di materi pertemuan UAS nanti akan lumayan sulit. Ya, kalau misalkan teman-teman dari pertemuan yang sekarang ini teman-teman ada yang terlewat aja satu aja, akan kesulitan nantinya. Walaupun nanti ada sesi Zoom atau sesi rekamannya, tapi namanya rekaman dan sesi live langsung beda. Itu aja sih. Dari Bapak mohon teman-teman maksimalkan karena hanya tinggal beberapa kali pertemuan. Untuk nilai, insya Allah kalau teman-teman atensi kehadirannya bagus, terkait semua tugas-tugas yang teman-teman kumpulkan, insya Allah Bapak juga bisa nilainya dan akan klik ya, meskipun akan kulit. Nah, intinya mengikuti prosedur atau aturan yang Bapak buat dari kampus buat, ikuti aja. Kalau sudah sesuai, insya Allah nilai teman-teman juga akan. Oke. Oke, audionya sekarang gimana? Jelas, Mardendi? Oke, teman-teman semua, sambil kita membuka aplikasi Blender-nya, sebelum itu teman-teman Bapak akan share screen ya, Bapak off cam dulu. Oke, silakan teman-teman download dan buka modul pertemuan yang pertama khusus rigging. Oke, sudah muncul belum teman-teman? Sudah terlihat? Belum, Pak. Masih hitam. Sebentar. Kalau sekarang? Sudah Pak, alhamdulillah Pak. Sudah ya. Oke. Nah, sudah Pak. Kita mulai ya teman-teman. Oke, materi hari ini mengenai rigging. What is rigging? Nah, teman-teman mungkin sudah banyak mengenal terkait model karakter. What is rigging? Jadi, apa itu rigging? Jadi, rigging itu adalah sejenis untuk karakter yang dibuat merupakan atau dibuat menggunakan 3D mesh atau statik. Mirip seperti patung tanah liat. Ya, jadi, kalau misalkan teman-teman lihat, ketika teman-teman melihat sebuah artis di kanvas ini, itu biasanya kalau dibuat sebuah elemen agar bergerak itu biasanya. Mohon maaf Pak, suaranya agak kurang jelas Pak. Kalau sekarang masih kurang jelas? Itu udah lumayan Pak. Keresek, Pak, kadang-kadang. Kadang-kadang gitu. Kalau sekarang? Suara Bapak sudah jelas, teman-teman? Jelas Pak. Jelas ya? Jadi, Bapak lanjut ya, teman-teman. Jadi, rigging ini adalah sebuah objek yang teman-teman buat, gimana cara objek tersebut agar nantinya bisa bergerak. Kalau misalkan teman-teman buat menggunakan objek yang kemarin tuh gabungan dari cube atau gabungan dari objek-objek yang teman-teman tadi yang kemarin
teman-teman ketahui, yaitu ada COOP, ada tone, ada media-media lainnya. Untuk mengkoneksikan tersebut ada elemen tambahannya lagi. Kalau untuk objek manusia dan hewan itu namanya ada tambahan untuk tulangnya, namanya bone. Ya, teman-teman, nanti Bapak demokan ya terkait dengan apa yang akan terjadi jika mencoba untuk menggerakkan sebuah patung tangan liat. Ini gambaran contohnya. Tentunya untuk objek patung tangan liat atau teman-teman lihat di artistiknya, biasanya kalau objek patung namanya benda statik tidak. Nah, kalau di 3D, objek yang dibuat dengan modeler tersebut akan bergerak. Nah, gimana caranya? Itu kalau di 3D itu mengkoneksikan tersebut, itu ada elemen tambahannya lagi. Oke. Sebelum masuk ke model karakter 3D, biasanya untuk modeler ini biasanya diberikan kepada tim animator. Jadi banyak ya job desk untuk animator itu nggak megang semuanya. Jadi misalkan buat animasi semua megang khusus untuk dari karakter ini itu punya job desk-nya masing-masing. Kalau teman-teman ketahui, kalau misalkan jadi misalkan bagian motion graphic itu untuk menggerakkan objek atau bagian rendering, bagian ini beda-beda. Jadi untuk pemodelan dan animator dan ininya itu beda-beda ya. Misalkan objek hewan, objek yang misalkan manusianya atau siapa, karakter A, karakter B, itu modelernya masing-masing satu-satu. Biasanya nggak semuanya megang satu, tapi ibaratnya jadi satuan ya. Semuanya misalkan ada berapa tim, semuanya itu punya job desk-nya masing-masing. Satu model buat lemari, buat objek hewan, objek hewan satu, objek burung, objek apa lagi, itu punya job desk-nya masing-masing. Itulah kenapa membuat sebuah animasi film atau apa itu butuh kerjasama tim. Oke. Nah, ketika teman-teman memberikan sebuah model karakter 3D ini, diberikan kepada tim animator untuk menggerakkan sebuah objek animasinya ibarat karakternya tersebut, maka model yang teman-teman berikan tersebut harus diberikan persendian atau kontrol gerakan. Jadi sendi-sendi untuk ininya kayak misalkan bon tulangnya itu akan digerakkan. Gimana gerakannya kayak misalkan objek gerakan lari atau untuk itu disebutnya biasanya kalau di 3D itu ada namanya teknik pose untuk pemodelan tersebut. Jadi nanti akan teman-teman lihat model pose seperti apa nanti pas dibuka di aplikasi Blender. Pada umumnya dikerjakan oleh artis, ini bukan artis ibarat selebriti ya teman-teman, artis itu seni yang dikenal dengan sebutan riggers atau Character Technical Directors atau TDS. Ya, penyebutan untuk seorang artis atau ibaratnya seniman yang khususnya untuk di Blender atau khususnya megang karakter cara pemegangan karakter modeling riggers atau Character Technical Director. Ya, TDS. Gimana sih prosesnya? Jadi karakter TDS ini job desk-nya adalah memegang 3D mesh static, yaitu objek model karakternya, lalu memasukkan objek elemen tambahan seperti tadi yang tulang, bon. Lalu gimana caranya mengkoneksikan agar gambar objek karakter tersebut berjalan sebagaimana mesinnya atau ibaratnya animation ready, animasinya dimulai. Oke, sedikit gambaran yaitu karakterik pada dasarnya adalah kerangka tengkorak. Ingat ya, karakterik itu adalah kerangka tengkorak yang digital yang terikat dengan 3D mesh. Seperti tengkorak asli, rig ini terdiri dari sendi dan tulang yang setiap bagiannya berguna sebagai handling yang digunakan animator untuk menggerakkan karakter sesuai dengan pose yang diinginkan. Ini contoh, objek pertama teman-teman buat objek manusianya. Lalu teman-teman untuk menggerakkannya tambahan bone, ini teman-teman lihat ada abu-abu yang ini disebut adalah bone. Nah, ini akan digerakkan nih. Digerakkan tangannya ke bawah lalu ke atas, ini teman-teman sudah spesifik. Namun untuk pemodelan nanti karena waktu kita terbatas, Bapak akan menggunakan objeknya adalah objek cube. Nanti teman-teman silahkan kreativitaskan, teman-teman kembangkan. Oke. Karakter rig atau di rigging itu yang diurutkan dari simple yang sederhana sampai yang sangat rumit. Nah, ini Bapak sarankan, makanya kenapa teman-teman harus simak materi hari ini karena akan berlanjut ke materi berikut.
Setup untuk membuat proses sederhana dapat dikerjakan beberapa jam, tapi membuat rig dengan fitur yang lengkap untuk kebutuhan film membutuhkan berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk menyelesaikan. Jadi buat animasi itu nggak bisa dalam waktu sehari selesai. Kalau yang benar-benar mau buat animasi yang keseluruhan. Contoh, bikin karakter satu aja ini bisa butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu agar sesuai dengan keinginan produser atau keinginan yang diinginkan oleh sutradara yang ibaratnya buat animasi ini. Objek karakter misalkan monsternya, objek karakter mobil dan lain-lain itu harus sesuai dan presisi. Itu butuh berhari-hari dan berminggu. Nah, sekarang silakan teman-teman kenali karaktermu. Ya, kenali karaktermu. Oke, dalam beberapa objek karakter itu ada banyak macamnya ya. Ada objek hewan seperti ikan, burung, kuda dan sejenisnya. Ada beberapa yang juga ada manusianya. Ini gimana proses karakter tersebut nanti agar berjalan sebagaimana mestinya. Teman-teman harus tahu nih. Ketika teman-teman lihat dulu kalau objek ular itu gerakannya seperti apa sih? Itu harus analisis terlebih dahulu. Kalau objek manusia sedang berlari, tangannya seperti apa? Ini teman-teman belajar menganalisis, belajar mengetahui bagaimana pergerakan agar secara real teman-teman 3D-nya nanti terlihat real dan sempurna nantinya. Bukan hanya sekedar teman-teman gerakan biasa aja gambar ini, tapi teman-teman tahu dulu analisis gerakan-gerakan dari ikan, burung, atau ibaratnya teman-teman lihat di YouTube atau pergerakannya gimana sih. Nanti baru mengkoneksikan di aplikasi Blender. Oke, ini ada lanjutannya lagi yaitu karakter gestur. Gestur itu adalah bentuk tubuhnya ya, bentuk tubuhnya, pergerakannya seperti apa. Ya, jadi misalkan sedang memegang pedang atau sedang memegang senapan atau apapun itu. Ya. Jadi kayak misalkan sedang bertarung atau apa, gimana prosesnya? Ini contohnya karakter gestur. Lanjutannya lagi ada karakter khusus untuk karakter gestur lanjutan. Ini sama karakter gestur. Ini contoh-contohnya kayak tadi Bapak bilang, ada lagi megang pedang, lagi ada tertawanya juga. Nanti teman-teman harus tahu untuk di bagian selanjutnya ini karakter gestur khusus untuk film Kung Fu Panda. Kalau teman-teman pernah lihat Kung Fu Panda, ini ketika memegang Kung Fu Panda ini pegang bambunya seperti apa? Lalu tangannya gimana? Ini proses gestur ya, teman-teman. Lalu ada masuk lagi karakter expression, ekspresi wajahnya. Sedang nangis, sedang bahagia, sedang bingung, itu teman-teman harus tahu gesturnya seperti apa. Mengkoneksikannya nanti akan sempurna ketika di aplikasi Blender. Kalau misalkan teman-teman tahu teknik gestur dan teknik karakter untuk pemodelannya ya, terkait gestur, expression, dan lain-lain. Oke, ini sama, teman-teman tinggal lihat aja. Ini terakhir karakter expression juga sama, jadi teman-teman silakan baca modulnya. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan atau enggak sebelum Bapak lanjut ke bagian demo aplikasinya? Jadi nanti gambaran aja ya teman-teman. Ini Bapak buat materinya berkesinambungan. Jadi materinya nggak sekedar Bapak bikin materi lompat-lompat, tapi berkesinambungan. Jadi kalau teman-teman ibaratnya terlewat satu aja atau apa, ini akan kesulitan untuk terkait pemodelan karakter dan lain-lain. Ya. Apalagi di UAS nanti proyeknya agak sedikit berbeda dengan UTS. Kalau kemarin mungkin agak lebih gampang, di UAS agak lebih sulit. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau di UAS ini pemodelannya agak lebih banyak dan mungkin butuh konsentrasi lebih. Itu aja. Oke, kira-kira kita mau langsung praktek atau gimana nih teman-teman? Atau ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut ke modul yang prakteknya?
izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ya, kalau terkait dengan gestur mungkin saya ada gambaran gitu ya, Pak. Tapi kalau misalkan terkait dengan ekspresi wajah itu gimana ya, Pak? Saya belum ada gambaran ke situ. Ekspresi wajah sebenarnya ini ya. eh, Mohon maaf ini dengan siapa tadi Bapak belum ini nih, belum buka ininya nih. Jadi sedikit gambaran ya. Kalau untuk terkait ekspresi atau wajah, minimal teman-teman tahu dasarnya aja dulu. Karena ini materi dasar animasi, tentunya nggak spesifik teman-teman buat objeknya keseluruhan bisa betul berhari-hari. Bapak bilang tadi, bikin gestur atau ininya spesifik agar sesuai dengan yang dibuat itu agak sulit. Nggak butuh berhari-hari atau berminggu-minggu. Minimal teman-teman tahu, oh kalau lagi ekspresi senyum gimana sih? Berarti pergerakan alis, pergerakan hidung dan mulutnya itu gimana? Kalau lagi marah, mulutnya terbuka atau gimana? Itu minimal tahu dulu ekspresi. Ini ketika teman-teman buat animasi, nggak sekedar buat animasi aja. Prosesnya panjang. Ya, Bapak bilang, prosesnya panjang. Teman-teman mungkin kemarin Bapak sudah pernah share template, ibaratnya template untuk bikin karakteristik. Kalau teman-teman buat ininya, bikin dicetak dulu, habis itu teman-teman coret, itu kayak storyboard. Ya, pemodelan karakternya nanti teman-teman buat storyboard, step 1, frame 1, frame 2, sampai frame keberapa, stepnya gimana. Itu gambaran. Jadi kalau misalkan ekspresi, satu objek misalkan ekspresinya marah. Untuk objek yang kedua, kira-kira apalagi nih untuk yang objek yang misalkan untuk hewan atau apanya, kira-kira apa untuk ininya ekspresinya seperti apa. Ini teman-teman pahami aja dulu itu ekspresi-ekspresi dan karakter untuk pergerakan dan lain-lain agar kelihatan natural dan alami. Ya, itu minimal pahami itu aja dulu. Karena kita Bapak juga nggak akan terlalu ibaratnya menekan kalian juga karena materi kita masih dasar ya. Kecuali masuk materi ke ibaratnya di semester 7 atau 8 mungkin akan lebih spesifik atau advance materinya. Karena ini materi dasar, tentunya Bapak materinya yang utama teman-teman paham dulu fitur-fitur yang ada di Blender. Itu utama. Kalau teman-teman sudah paham fitur-fitur yang ada di Blender, Bapak yakin di pertemuan nanti di semester berikutnya kalau teman-teman ambil Blender yang advance-nya, Bapak yakin teman-teman sudah tahu atau sudah, oh waktu itu pernah diajarkan sama Pak Iwan tekniknya gini-gini. Atau teman-teman lupa nih, teman-teman lihat lagi gitu, atau teman-teman lihat lagi modul. Itu aja sih, minimal dasarnya aja dulu teman-teman pahami. Fiturnya apa sih untuk menggerakkan objeknya? Minimal itu aja dulu. Bapak juga untuk sekarang materinya masih dasar, jadi teman-teman bisa mengikuti. Kalau sudah ibarat spesifik bertahap sih, Bapak juga nggak akan berikan untuk ininya kalian bikin objeknya kasih efek mesh, efek-efek penilaian yang lain-lain lagi. Proses renderingnya yang agak kesulitan nantinya kalian. Karena Bapak kemarin pas cek ada proses rendering, ternyata ada masalah di laptopnya. Itu. Jadi beberapa ini Bapak lihat dari situnya juga. Kalau Bapak kasih kayak misalkan material ini, tolong kalian ini, terus material ini ada dua, tolong kalian ini. Kendalanya laptop atau kebutuhan spesifikasi kalian mumpuni atau enggak. Itu aja sih dari Bapak. Makanya untuk karakter ini ekspresi atau ini minimal dasarnya teman-teman tahu dulu. Sering aja lihat di YouTube ekspresi kalau karakter hewan itu gimana, sedang marah atau misalkan manusia sedang marah gimana proses ini, wajahnya tarikan ininya gimana. Itu aja dulu ya. Sudah jelas? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita akan langsung mendemokan karena waktunya mungkin agak sedikit ini karena 10:30. Kita akan lanjut ke praktikalnya. Oke, silakan teman-teman membuka modul selanjutnya yaitu karakter dasar. Oke, Bapak hapus dulu.
Oke, sudah muncul teman-teman? Terkait modul karakter dasarnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Objeknya masih sederhana, masih dasar ya teman-teman. Biasa, kalau Bapak pastinya nggak akan langsung materi langsung. Ibaratnya setelah UTS, kalian langsung dikasih materi. Terlalu berat. Materinya pasti dasarnya dulu, khusus untuk karakternya rigging. Ya. Biar teman-teman tidak kaget. Ya, itu Bapak juga tahu kalian habis dikasih objek ibaratnya project yang lumayan di UTS, Bapak kasih untuk ininya penyegaran dulu. Biar nggak kaget, teman nanti di pertemuan berapa baru naik level sampai ke pertemuan di UAS. Oke, objek yang akan kita gunakan adalah objek hook ya teman-teman. Ini semua menggunakan objek hook. Jadi teman-teman biar lebih mudah untuk teman-teman semua, kita menggunakan objek hook dengan beberapa objek hook dengan dimodelkan dengan bentuknya yaitu untuk objek tangannya, badan, kaki, dan kepala. Oke, nanti dimohon teman-teman ketika menyelesaikan objek ini teman-teman jangan lupa di save ya, karena nanti tugasnya teman-teman upload ke Elena dan Google Drive. Oke, silakan teman-teman membuka aplikasi Blender. Bapak akan langsung praktikkan. Oh ya, terkait sebelum masuk ke Blender, jadi ini beberapa elemen. Kalau dilihat dari kamera, ini kenapa Bapak tulisnya buka file karakter. Jadi nanti kalau teman-teman save, file karakternya ini karakter underscore 00 di save ke bentuk .blend. Jangan lupa nanti di render ke bentuk gambar JPEG atau PNG. Jadi pemodelannya kayak membuat teman-teman pernah melihat nggak objek karakter yang sejenis seperti ini? Apa kira-kira? Objek animasi apa? Roblox atau ibaratnya Danbo? Minecraft ya? Apa? Pernah lihat nggak? Yang di Minecraft kayaknya, Pak. Nah, benar. Minecraft. Ada lagi nggak? Banyak sih sebenarnya. Ada banyak sebenarnya. Teman-teman pasti lebih tahu lah untuk apa game-game yang menggunakan objek 3D seperti ini. Jadi kita menggambar objek ininya juga sejenis ya. Teman-teman nanti sudah belajar kayak buat objek bangunannya, nah itu teman-teman tinggal kreativitaskan. Oke, jadi nanti pastikan 3D kursornya ada di tengah jendela kerja ya teman-teman. Oke, kita teman-teman untuk sebelum melakukan ini nanti ada penambahan single bond. Nanti Bapak akan kasih tahu di mana single bond. Nah, jadi letak single bond. Jadi habis itu apa lagi? Single bond itu yang tadi yang bentuk kayak tulang yang akan dihubungkan di bagian kaki, bagian pergelangan, bagian tangan, bagian kepala. Untuk menambahkannya juga ada elemen-elemen kayak misalkan elemen tambahan untuk extrude. Ya. Ini kalau axis mirror ini untuk ibarat letaknya aja sih teman-teman. Jadi teman-teman pastikan bondnya ini letaknya selaras dengan bentuk badannya. Begitupun dengan bagian pundak juga teman-teman sesuaikan. Pundak gerakannya kan cuman ibaratnya ke atas ke bawah doang. Gitu. Ibaratnya gerakannya nggak terlalu ini. Bagian yang paling banyak gerakannya yaitu tangan, kepala, bagian pinggul atau tangan. Itu gerakannya harus tahu nih. Gitu. Nah, ketika teman-teman nanti untuk ibaratnya mengekstrud, teman-teman untuk menggabungkan bagian objeknya itu teman-teman klik tombol T. Ya, tombol T. Oke, biar lebih maksimal, silakan teman-teman buka aplikasi Blender-nya, kita langsung praktek aja. Oke, aplikasi Blender Bapak sudah muncul teman-teman? Sudah terlihat ya teman-teman?
Untuk objeknya kita menggunakan objek cube yang ada di bagian objek yang kita buka. Ketika teman-teman buka, kita menggunakan objek yang ada aja. Ya, kita belum menggunakan objek tambahan. Teman-teman menggunakan objek yang ada. Silakan teman-teman atur scale-nya. Bapak kalikan dulu. Nah, agar lebih mudah, teman-teman atur view kameranya dulu. Kita biar objek ibaratnya Roblox atau objek Minecraft-nya ini agar sesuai, teman-teman atur front-nya dulu. Oke. Silahkan teman-teman duplikat objek yang booknya yang teman-teman sudah ada ini, teman-teman duplikat dengan menekan tombol Shift D. Oke. Silakan teman-teman atur, khususnya untuk bagian badannya, teman-teman atur panjang badannya, lebarnya. Dari bawah atau dari atas, Pak? Yang ini duplikat, habis itu ngatur bagian X, Y, Z-nya, bagian lebarnya. Ini bebas ya, kalau Bapak silakan membebaskan ke teman-teman semua. Intinya kita nanti untuk tangannya itu ada 2 blok, yaitu blok yang khusus untuk bagian lengan dan bagian pergelangan tangan. Ini contoh aja dulu. Oh, ini bukan add cube lagi ya, Pak? Kan nggak usah add cube lagi dong. Ini duplikat aja Shift D. Bentuk cube-nya kan udah ada tadi. Tinggal Shift D aja langsung. Shift D, teman-teman duplikat. Kita objeknya yang ada dulu. Ini yang biar waktunya cukup ya teman-teman semua, karena nanti akan Bapak kasih tahu gimana cara pergerakan. Minimal teman-teman tahu gimana mengkoneksikan ke objek cube-nya. Atau objek yang nanti kalau teman-teman mau, ibaratnya mau objeknya selain cube, teman-teman sudah tahu. Sekarang kita objeknya sama semua aja dulu, objek cube. Oke. Objek tangan satunya lagi teman-teman duplikat dengan cara bagian objek yang badannya ini teman-teman duplikat dengan klik Shift D. Lalu atur bagian khususnya di bagian X, Y, Z-nya. Teman-teman atur scale-nya, klik S. Oke. Shift D lagi. Oke, ini Bapak yang penting utama teman-teman paham dulu ya. Oke, kalau sudah teman-teman untuk objek tangannya teman-teman duplikat dengan cara menekan tombol Shift D lagi. Sama halnya dengan objek yang kakinya teman-teman duplikat aja. Tekan Shift D. Tekan Shift D lagi. Oke. Sampai sini teman-teman sudah mendapatkan objeknya nih. Untuk teman-teman semua nanti akan dikoneksikan dengan objek tulangnya atau objek board. Ya. Oke, sampai sini teman-teman sudah? Nanti untuk objek bondnya teman-teman bisa tambahkan, teman-teman klik dulu di bagian bawahnya. Nanti ada tambahan namanya air meter single bond. Ya,
untuk penambahan elemennya. R meter single bond. Oke, caranya gimana? Cara mengkoneksikannya, teman-teman klik dulu R meter, klik single bond. Oke. Kalau sudah, teman-teman pastikan objek single bond-nya ini berada di depan. Mohon maaf Pak, bisa diulang nggak Pak? Soalnya tadi putus-putus suaranya Bapak. Ulangi mananya lagi, bagian bond-nya atau bagian objek yang itunya? Yang sebelumnya tadi Pak, soalnya putus-putus. Oke, Bapak ulang lagi. Nah, ini Bapak klik file new lagi. Oke, ini sinyal Bapak nggak putus-putus kan? Masih macet-macet nggak teman-teman? Udah lancar Pak, udah lancar. Lancar. Perhatikan baik-baik teman-teman. Objek Bapak yang Bapak buat ini, teman-teman belum menambahkan objek-objek yang ada di sini nih. Ini teman-teman nanti bisa kreasikan. Bapak menambahkan objeknya, teman-teman menggunakan objek yang ada elemennya di sini, yaitu objek hook. Ya, objek hook. Nah, untuk objeknya, teman-teman bisa atur nih ketebalannya. Tapi kalau Bapak langsung aja kita mengaturnya objeknya, teman-teman untuk menambahkannya atur view kameranya dulu. View kamera front untuk tampilan depan seperti kayak gini. Kalau sudah, teman-teman duplikat objeknya dengan cara menekan tombol Shift D. Shift D. Nanti akan terduplikat otomatis. Nah, teman-teman silakan mengatur X, Y, Z atau untuk ukurannya ya teman-teman, untuk objeknya. Untuk objek badannya ini nanti ukurannya sebagaimana mestinya, silakan teman-teman atur. Atur dulu. Taruh agak paling atas. Habis itu Shift D. Atur scale-nya. Atur scale-nya dengan cara tekan Shift S. Oke, untuk mengatur tingginya teman-teman atur Z, titik koordinat Z-nya. Untuk lebar teman-teman atur di bagian X-nya. Oke. Kalau sudah, teman-teman pastikan untuk objek yang badannya ini udah sesuai atau enggak. Nanti kita ada objek tangannya itu ada dua engsel, yaitu bagian tangan dan bagian pergelangan tangannya. Dipanjangin aja teman-teman ya. Oke, teman-teman duplikat bagian badannya. Kalian atur agar panjang lebarnya ini kita kecilkan. Oke, nah contohnya gini. Teman-teman hanya tinggal menekan tombol Shift D lagi. Kalian duplikat. Shift D, duplikat. Jadi ini untuk pergelangan tangan yang Shift D lagi, duplikat untuk tangan yang satunya lagi. Shift D lagi untuk bagian kaki. Shift D lagi untuk bagian kaki selanjutnya. Oke.
Pastikan teman-teman jadi seperti ini dulu. Oke. Kira-kira teman-teman sudah bisa untuk bagian objeknya ini? Belum sudah. bisa ya? Apa? Cuman nggak mirip banget. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nanti untuk objek bondnya ini bisa mengkoneksikan ya. Karena itu yang penting utamanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Waktunya kita punya waktu sebentar aja. Minimal teman-teman paham dulu bagaimana cara memasukkan elemen. Kalau sudah, langkah berikutnya teman-teman akan menambahkan objek elemen namanya di tambahan menu Add, namanya air meter single bond. Ingat, untuk menambahkan elemen tulang atau single bond, teman-teman klik Add air meter single bond. Selalu ingat itu. Nah, objek yang di sininya, yang single bondnya ini teman-teman lihat nih, posisinya ada di mana. Ini kan ada di belakang. Teman-teman atur agar ada di depannya. Teman-teman zoom aja, klik tanda plus di keyboard. Oke. Kalau misalkan ini kalian minimize lagi. Sama Pak, Pak Kenapa? yang masih tanda Pak. Tanda apa? Hitam. Ini ada buat bergeraknya. Tadi Sekarang langsung masuk ke munculin tanda itu tadi saya. tanda yang ini bukan yang bond. Iya Pak. Ini Bapak ulang lagi ya. Teman-teman untuk objek bondnya, teman-teman klik air meter, klik add air meter single bond. Nah, objeknya biasanya ada di belakang atau di objeknya nggak pas nih, teman-teman atur ke depan. Tarik aja ke bagian ininya, titik koordinatnya yang kalau misalkan tarik ke depan, yang hijau teman-teman tarik Y-nya. Kalau ke atas, teman-teman tarik yang Z-nya. Oke. Teman-teman zoom aja ya kalau misalkan ini. Ditempelin ya Pak? Ditaruh di paling depannya aja dulu. Kalau ditempelin nanti agak kesulitan nanti teman-teman. Ditaruh paling depannya, ini nanti pergerakannya akan mengikuti sih. Ya, kita akan menghubungkan langsung. Nah, teman-teman untuk objek yang ininya nih, bondnya teman-teman atur scale-nya. Perbesar. Seperti ini nih. Sesuai ukuran bentuk dari badannya. Badan, kaki, tangannya teman-teman sesuaikan nih. Oke. Objek bond 1 yaitu untuk bagian badan. Pak, bagaimana menambahkan untuk bagian pundak, tangan, kaki, dan kepala? Teman-teman kliknya di bagian, khususnya di bagian ini ya. Oke, untuk bagian pose, ini kita objek modenya dulu. Teman-teman klik extrude. Ya. Untuk bagian itunya, teman-teman klik extrude dengan cara klik bagian pose mode. Oke, bentar.
Oke. Oke. Ini objek badannya sudah, kita balik dulu ke materi yang tadi agar teman-teman paham. Jadi minimal sesuai yang materi yang Bapak berikan di modul. Terkait karakternya, teman-teman sudah buat objek sesuai yang ada di modul, yaitu berbentuk seperti objek yang Roblox atau ibaratnya yang bentuknya seperti Dango. Nah, teman-teman pastikan nanti menambahkan single bond ke dalam jumlah kerja untuk bagian elemen-elemen khusus untuk tangan, kaki, kepala, dan bagian badan. Oke, masuk ke menu pengaturan edit mode. Karena kita akan mengatur edit modenya. Jangan lupa nih edit mode, pose, atau bagian apanya teman-teman harus atur nih. Oh, nggak bisa diubah, takutnya itu. Ya. Aktifkan X-ray. X-ray ini teman-teman untuk mengatur titik koordinatnya aja ya. Ini penting nggak penting sih. Yang utama teman-teman atur bagian objek dari bondnya ini. Tarik nanti ujungnya hingga panjang tulang sama dengan tinggi badan dengan cara scale. Klik S scale-nya. Lalu munculkan panel di sebelah kiri dengan cara menekan tombol T. Jadi teman-teman klik nih di bagian ujungnya, ujung dari bond, nanti klik tombol T untuk menampilkan bagian panelnya. Jadi teman-teman klik extrude ya. Oke, kita balik lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, kan tadi seperti ini nih. Teman-teman ubah dulu pengaturannya ke bentuk edit mode. Ini penting nih. Ubah dulu pengaturannya ke bentuk edit mode. Normalnya biasanya menggunakan object mode. Untuk pengaturannya sekarang kita ubah ke edit mode. Teman-teman klik bagian ujungnya. Pada berhasil atau enggak bagian ujungnya ini? Teman-teman klik. Nah, kalau teman-teman kliknya bagian pose mode atau bagian ini keseluruhan nggak bisa diklik bagian ujungnya. Maupun klik object mode juga sama. Ya. Yang teman-teman ubah harus klik edit mode, baru teman-teman klik ini. Tambahkan extrude. Elemen extrude teman-teman klik E. Nanti akan muncul tambahan satu lagi. Muncul nggak, teman-teman? Begitupun objek tambahan satunya lagi untuk bagian pundaknya, teman-teman klik extrude. Oke. Kalau mau menambahkan bagian lengannya, teman-teman klik yang bagian ujung sininya nih. Klik extrude lagi. Klik tambahan extrude lagi. Begitupun di bagian kepala, berarti teman-teman tambahkan dari tengah-tengah, klik extrude. Ini sama, klik extrude lagi. Panjangnya samakan dengan objek yang teman-teman buat ya, bagian footnya. Kalau di bagian kaki, teman-teman buat pinggulnya dulu. Buat pinggulnya dulu, habis itu buat kakinya. Oke, sama. Pinggulnya lagi, klik extrude. Lagi. Klik lagi. Oke. Jadinya seperti ini. Pada berhasil, teman-teman? Iya, Pak. Berhasil? Belum selesai ya, ini masih ada lanjutannya lagi. Teman-teman harus menghubungkan objek hub dan objek tulangnya dengan cara pair-nya apa yang teman-teman atur. Ya. Kalau parent berarti teman-teman klik Ctrl V. Caranya itu enggak ubah lagi bagian ini. Nih yang agak ribet, teman-teman. Pak, kalau saya nggak bisa berubah. Nih bagian edit mode, bagian object mode, bagian pose mode. Ini teman-teman harus pahami. Ketika teman-teman kok nggak bisa ngeklik atau apa, coba teman-teman ubah bagian sini. Kalau misalkan lagi mengedit bagian bone, berarti teman-teman harus ubah ke bagian edit mode.
Kalau teman-teman untuk mengatur objek mode berarti mengatur objek bagian kubnya. Kalau pose berarti teman-teman atur pergerakan dari objeknya. Itu teman-teman pahami itu dulu. Oke. Teman-teman sudah sampai sini? Sebelum Bapak lanjut untuk mengkoneksikan objek bond dan objek kubnya. Pak, mohon maaf Pak, boleh diulang nggak Pak? Habis ganti jaringan Pak. Ulang lagi, ini waktunya nanti Habis ya? Lanjut Pak, nggak di keburu record ya Pak, teman-teman. di share ya? Iya, ntar rekamannya Bapak share ya. Kalau untuk ngulang ini takutnya nggak keburu karena kita waktunya belum pergerakan yang objeknya ini, teman-teman. Jadi teman-teman, ini Bapak kasih tahu aja untuk yang mungkin ada kendala jaringan, teman-teman klik tambahan untuk bagian ininya, bagian bondnya, teman-teman klik add. Tadi buat dulu sebentar objek mode. Klik add, habis itu air meter single bond. Teman-teman objeknya taruh dulu nih single bondnya tepat di bagian depan badannya. Ya seperti ini nih. Ya, teman taruh seperti ini letaknya. Kalau teman-teman mau menambahkan ibaratnya bond, ini hanya tinggal klik extrude. Di keyboard teman-teman klik tombol extrude dengan cara tombol E-nya teman-teman klik. Nanti akan menambah nih. Ya. Oke. Untuk teman-teman semua, kita akan mulai mengkoneksikan objek khususnya kub dan bond. Silakan teman-teman ubah pengaturannya ke bentuk pose. Ini teman-teman harus pahami objek mode, edit mode, dan pose mode. Oke, teman-teman zoom dengan cara klik tombol plus di keyboard. Untuk mengkoneksikannya, teman-teman untuk mengkoneksikan ininya setiap elemen ini sudah disediakan ya. Kecuali untuk bagian pundak dan bagian di pinggul, ini teman-teman nggak perlu ditambahkan ke objek yang Yang utama teman-teman tambahkan khusus bagian lengan, tangan yang ada pergerakan. Oke, yang pertama bagian objek badannya dulu. Teman-teman klik tombol ibaratnya kontrol di keyboard, itu klik tombol shift, teman-teman sampai seperti ini nih, pilihannya 2. Teman-teman klik Ctrl P. Di sini ada namanya tambahan bond. Ctrl P, bond. Oke, satu sudah terkoneksi. Begitupun objek yang lainnya. Agar lebih ininya jangan sampai salah ya teman-teman. Teman-teman untuk mengkoneksikan ininya. Apakah satu atau 2? Ini jangan sampai teman-teman nempel ya. Oh ini satu lagi di bagian tangan. Klik Ctrl P lagi. Klik bond. Begitupun objek yang lainnya. Jangan sampai elemennya terkoneksi bagian dua-duanya. Satu bagian satu kub satu bond. Ingatnya itu aja teman-teman. Satu kub satu bond. Klik Ctrl P lagi. Badan sudah, tangan kirinya sudah, kita bagian tangan kanan. Satu lagi klik di mouse, shift, klik Ctrl, lalu shift, klik Ctrl P. Bond lagi. Oke. Klik shift, Ctrl P. Klik lagi, shift. Nah, jangan sampai terkoneksi 2, satu-satu, klik Ctrl P lagi. Ini sama. Ctrl P lagi, bond. Oke, sekarang kaki kirinya. Ctrl P, bond lagi. Oke. Klik Ctrl P, bond. Bagian kepalanya bond yang atas juga sama. Klik shift, Ctrl P, lalu bond. Oke. Kalau sudah terkoneksi, bagaimana cara menggerakkan?
Ini Bapak akan kasih tahu. Kalau teman-teman sudah mengkoneksikan semua dengan cara tadi, klik parentnya Ctrl P, teman-teman untuk menggerakkannya tinggal klik rotasi atau klik scan. Contoh, Bapak mau menggerakkan bagian tangan. Jadi Bapak gerakan, klik atur rotasinya. Teman-teman klik di bagian ininya ya, bagian bone-nya. Bagian kakinya juga Bapak klik. Bapak ubah dulu ke objek model. Lagi. Bagian ininya juga Bapak klik. Klik add. Bagian badannya. Bapak klik bagian badannya yang ini. Klik add. Klik lagi. Klik lagi. Oke. Gimana? Teman-teman berhasil nggak bergerak seperti ini? Gimana? Berhasil? Belum Pak, masih di yang bond itunya apa tuh yang nggak bisa di shift, nggak bisa ke klik, jadi nggak bisa di Ininya bond. sudah diubah belum pose? Udah dari pose mode si objeknya nggak bisa diklik Pak. Nih, Bapak contohkan ini ya. Contoh Bapak dulu bagian objek itu. Ini Bapak nggak hapus ya. Jadi untuk mengkoneksikan Bapak contohkan aja dulu. Hub, contoh 1. Bapak objek hubnya bikin ini aja dulu. Hubnya hub D. Ini Bapak contohkan. Untuk menambahkan, teman-teman klik yang tadi. Klik air meter single bond. Oke. Bapak atur scale-nya. Terus untuk objek yang Bapak buat baru nih yang satu. Shift D. Shift D. Ini Bapak contohkan untuk bagian kaki ya. Jadi untuk bagian ininya Bapak buat dulu nih bagian tengah. Oke, ini Bapak contoh aja karena ini Bapak sudah buat. Untuk teman-teman yang masih kebingungan, pastikan teman-teman tambahkan dulu add air meter single bond.
Nah, ini contoh. Teman-teman tambahkan setelah itu klik extrude. Klik extrude dengan cara tekan edit mode dulu. Ya, tekan edit mode khususnya di bagian objek yang ini nih. Aku dulu bagian edit modenya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman klik edit mode, pastikan teman-teman bisa mengklik bagian bond bagian ujungnya. Nanti baru teman-teman tambahkan extrude, klik E. Tambahkan lagi extrude, klik E. Tambahkan lagi untuk tambahan elemennya. Itu klik extrude lagi kalau buat nambahin. Klik extrude lagi. Jadi di pengaturan edit mode ininya pastikan teman-teman untuk mengatur bond, pengaturannya di edit mode. Ini Bapak bagian badan, tangan, sama kepala aja. Oke. Kalau sudah, teman-teman sudah buat, gimana cara menggerakkannya? Teman-teman pastikan harus memilih dengan cara tekan di bagian objek pose mode. Jadi kalau teman-teman mau ibaratnya mengkoneksikan objek cube dan objek bond, berarti ubah lagi nih ke pengaturan pose mode. Kalau untuk edit bagian tulangnya, teman-teman pengaturan edit mode. Kalau mau mengatur ibaratnya digabung objek cube dan objek bond, teman-teman ubah ke pose mode. Pahami itu dulu. Teman-teman klik shift, lalu klik Ctrl P. Bond. Pilih seleksi satu-satu, jangan sampai semuanya terseleksi, teman-teman pilih satu-satu. Klik bond lagi, ini juga sama. Klik shift, lalu pilih lagi bond satunya lagi, klik Ctrl V. Bond. Begitupun sama. Oke, klik Ctrl V lagi. Badan jangan lupa klik Ctrl V. Bagian kepala. Oke. Ini Bapak, yang penting teman-teman paham dulu ya. Jadi untuk pengaturan ininya, bagaimana cara gerakinya? Teman-teman klik dulu di bagian pose mode. Di situ teman-teman atur dengan cara rotasi. Klik rotasi. Klik R. Klik R lagi. Klik R. Gimana? Teman-teman berhasil nggak? Gimana? Ada yang masih kendala? Oke. Iqbal berhasil ya? Teman-teman yang lain gimana? Lagi coba, Pak. Lagi dicoba. Oke, Bapak tunggu. Tetap Pak, pas penggabungan shift-nya Pak, saya nggak bisa digabungin. Coba letak itunya ditaruh di paling depan nggak? Bagian bondnya. Kenapa Pak? Maaf, suaranya Objek bond, putus-putus.
objek bondnya ditaruh di paling depan dulu. Di zoom, ibarat teman-teman kalau misalkan masih nggak bisa klik, coba di zoom dulu. Dengan cara tekan tombol plus, teman-teman sampai benar-benar terseleksi yang sesuai yang diinginkan. Kalau udah di zoom gimana Pak? Caranya klik tekan tombol plus zoom, atau kalau ada scroll di mouse-nya, di scroll aja tuh bagian tengah-tengahnya roda. Iya maksudnya udah Pak, terus diapain kalau udah di zoom? Seleksi pengaturan khusus untuk nih elemen yang mana nih? Pengaturan mau menggabungkan atau pengaturan menggerakkan? Yang menggabungkan Pak, Kalau menggabungkan berarti biar objeknya pengaturannya adalah edit mode, bukan objek mode atau pose mode, tapi pengaturannya edit mode. udah di edit mode. Edit mode. Nih, untuk bagian menggabungkan. Edit apa pose Pak? Kalau untuk bagian elemen menggabungkan, klik yang bagian posenya dulu. Ini teman-teman klik dulu di bagian tulangnya. Kalau menggabungkan itu udah beres, cuman pas mau menggabungkan di pas pose modenya saya nggak bisa tuh, objek sama tulangnya nggak bisa nyatu. Tekan shift. Ini tekan shift. Jadi ini udah terseleksi ya. Ini Bapak nih ubah dulu ya pengaturannya yang tadi, pengaturan pose mode. Habis itu Bapak klik nih kontrol, habis itu pilih bagian ini kan udah terseleksi, ini contoh. Bapak mungkin coba ya. Ini Bapak ulang lagi nih biar teman-teman mungkin ada yang nggak bisa atau apa. Sebenarnya kalau teman-teman pahami yang pose mode dan edit mode itu sebenarnya lebih gampang. Oke. Simak baik-baik lagi ya teman-teman. Ini Bapak buat hanya buat bagian tangannya aja. Teman-teman simak baik-baik. Oke. Teman-teman atur untuk ininya shift D, diklikat, kita atur. Ini kan untuk pengaturan elemen-elemen yang khususnya kub ini, teman-teman aturnya di objek mode. Ini yang banyak mungkin yang masih belum bisa di bagian pengaturan sini. Bagaimana ketika menambahkan tulang? Teman-teman tetap sama. Maaf terputus ya. Untuk menambahkan tulang, tetap pengaturannya di objek mode. Berarti klik add R-meter single bond. Atur bagian bondnya ini agar berada di posisi paling depan. Teman-teman atur scale-nya, teman-teman sesuaikan dengan bentuk dari objeknya atau kubnya. Klik extrude. Klik extrude-nya, teman-teman harus mengatur ke bagian edit mode. Jadi setelah teman-teman tambahkan bond, teman-teman untuk mengatur titik poinnya ini, titik poin yang di bond, teman-teman atur dulu ke bentuk edit modenya. Lalu teman-teman klik extrude, klik E. Oke, kalau sudah teman-teman mengatur pergerakannya, klik pose mode. Ini kita akan mengatur untuk menghubungkan antara kub dan bond satu persatu. Jadi teman-teman pilih satu, klik Ctrl V atau Shift. Nah, sampai kayak gini, teman-teman klik Ctrl V. Lalu klik bond. Begitupun objek satunya lagi. Jangan sampai terseleksi semua, klik Ctrl V. Buat. Coba teman-teman yang tadi. Nah, bagian situnya Pak saya nggak bisa tuh. Tuh bisa diklik yang objek itunya, kubnya. Pakai versi berapa? 3.2 Pak. Coba diulang lagi nanti ya. Teman-teman yang mungkin ini, karena Bapak sudah ibarat kalau di versi yang kemarin Bapak ulang ini, teman-teman 2,9, 2,7 atau yang mungkin sebenarnya sama aja sih mau versi berapapun itu. Teman-teman coba nanti teman-teman save dulu, habis itu keluar dulu. Kemungkinan ada nge-lag atau apa, baru prosesnya diulang lagi. Ya, coba tadi siapa yang nanya tuh, yang ibarat masih kendala? Mohon maaf, tadi namanya siapa? Yang kendala? Coba
tambahkan objek kub sama objek kub yang tadi Bapak contohkan itu, coba tambahkan dulu objeknya. Kub sama kubnya 2 dulu. Objek kubnya 2, habis itu tambahkan bond. Berhasil nggak yang tadi Bapak contohkan? Coba tambahkan dulu objek kub dan objek bondnya sesuai yang Bapak contohkan. Kalau sudah terhubung sebenarnya Sudah, sudah Pak. bisa nggak? Sebenarnya harusnya bergerak kalau misalkan sudah ini terhubung nih antara kub dan bond. Seperti ini nih. Bapak klik bagian bondnya udah langsung gerak. Gimana? Bisa? Maaf Pak, tadi gimana Pak? Suaranya putus-putus. Coba buat jangan menggunakan objek yang itunya dulu. Coba tambahkan dulu objek yang 2 elemen tadi itu yang Bapak contohkan. Ya Objek udah. elemen kub 2 sama bondnya. Kira-kira gerak seperti ini nggak pas udah dihubungkan? Bisa digabung nggak objeknya? Oh, sebentar. Di rotate dulu ya. Enggak Pak, karena belum tergabung. Tergabungnya tadi klik Ctrl P. Klik Ctrl P dengan cara gabungkan dulu nih objek yang ini, tekan Shift atau Ctrl. Habis itu seleksi, pilih bondnya juga. Habis itu Ctrl P. Seleksi satu-satu ya. Bisa nggak diklik? Gimana? Bisa? Kalau teman-teman sudah menghubungkan antara bond dan kub, ini sebenarnya kalau udah klik yang tadi yang Bapak bilang, ini sudah dihubungkan nih, klik Ctrl P, bond, itu sebenarnya sudah terhubung. Shift, klik lagi, shift lagi, pilih yang ini, klik Ctrl P, bond sudah terhubung. Ketika teman-teman klik rotasi, udah gerak nih langsung. Itu. Berhasil nggak? Untuk teman-teman yang lain gimana nih? Aman atau ada kendala? Gimana teman-teman? Aman atau ada kendala nih terkait materi hari ini? Untuk teman-teman yang lain juga? Gimana teman-teman? Suara Bapak kedengaran nggak nih? Kedengeran, Pak. Dengar ya? Kalau ada gimana kira-kira ada kesulitan nggak nih atau ada kendala yang kayak tadi?
Oke, yang tadi gimana tuh? Yang teman-teman semua gimana? Apakah lancar atau ibaratnya masih terkendala terkait materi hari ini yang rigging? Oke. Tolong teman-teman yang mungkin masih ada kendala, tolong diskusikan ya. Ini Bapak udah berkali-kali ini nanya nih, teman-teman mungkin suara Bapak putus-putus ya. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini terkendala atau ada kesulitan, tolong nanti diskusikan, baik itu sesi Zoom maupun sesi di Telegram. Teman-teman bisa diskusi. Pak, saya masih belum bisa apa, teman-teman bisa tonton juga nanti rekaman. Pak, ibaratnya akan mengupload ya rekamannya di Telegram. Oke, waktu sudah menunjukkan jam setengah 12. Jadi untuk tugasnya nanti Bapak akan share di Elena ya teman-teman ya. Tugasnya nggak jauh yang tadi Bapak contohkan atau demokan. Nah, nanti tolong teman-teman upload bentuknya gambarnya terlebih dahulu, bentuk JPEG atau PNG silakan untuk ekstensi ininya. Formanya nanti akan Bapak berikan di Elena teman-teman ya. Untuk formatnya nanti akan Bapak berikan di Elena dan tugasnya nanti tolong diupload ke Google Drive dan Elena. Ini Bapak ini aman, kata Arifin masih aman insya Allah. Oke, pasti Bapak pastikan teman-teman kalau misalkan aman berarti Bapak cek nanti apakah berhasil atau enggaknya Bapak lihat. Tapi kan nanti masuk ke materi berikutnya kalau teman-teman masih ada kendala atau apa, Bapak sudah berkali-kali ibaratnya tadi mendebongkan atau apa, teman-teman tonton lagi di Zoom-nya nanti ya rekamannya. Kalau misalkan ada kesulitan, atau kalau masih belum temu solusinya, teman-teman bisa diskusi langsung ke Bapak. Oke, mungkin materi untuk hari ini itu saja dulu teman-teman semua. Untuk teman-teman semua silakan materinya dipelajari lagi, dieksplor kembali materi yang diajarkan hari ini agar dimaksimalkan untuk terkait penggunaan materi karakter reading. Karena nantinya pembuatan di berikutnya lagi untuk step berikutnya di pertemuan berikutnya teman-teman nonton yang tidak ada kemarin. Yang agak sedikit ribet itu teman-teman pengaturan tadi, edit mode, untuk pengaturan untuk pause dan pengaturan itunya saja sebenarnya agak mungkin kompleks ya. Kalau teman-teman tahu, oh caranya klik yang bagian mode, bagian edit mode, bagian pause. Ketika klik-klik ininya udah tahu, itu lebih gampang. Ya. Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih atas atensi kehadiran teman-teman semua. Untuk teman-teman semua yang belum absen, mohon segera absen ya. Mohon untuk teman-teman semua yang belum absen, silakan absen. Ini Bapak akan print kembali. Karena Bapak akan rekap ke AIS untuk absensi. Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanakallah.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama teman-teman semua. File recordnya nanti Bapak share ya ke grup Telegram dan ini ya, Elena ya. Iya, Pak. Terima Sama-sama. Bapak izin pamit teman-teman semua.